Mohon maaf Abah Habib Lutfi, segera datang ke tambak beras bersimpuh ke bawah. Beliau yang sesungguhnya sebagai pelaku sejarah, penggerak dan pendiri Nahdlatul Ulama, dengan restu Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari dan juga Syekhuna Khalil Bangkalan Madura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para sahabat, lagi-lagi kita harus membahas tentang pembelokan sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama. Perlu sahabat ketahui bahwa di Nusantara ini banyak sejarah yang dibelokkan. Dan dari dulu kita tidak merasakan hal tersebut. Bahkan kita menganggap sesuatu yang berasal dari klan ini, yang bersumber dari klan ini, adalah sesuatu yang sudah benar, tanpa mengoreksi dan mengkaji lebih dalam apa yang disampaikannya. Kita mengetahui bahwa ini pembelokan sejarah sejak adanya polemik batalnya nasab Habaib Ba'alwi kepada Rasulullah, yang kajiannya dilakukan oleh Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani. Dari situlah banyak bertebaran klaim-klaim atas makam, bertebaran klaim-klaim atas sejarah. Dan bukan hanya sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama, termasuk sejarah Nusantara, ini banyak yang dibelokkan. Kita tidak menyadarinya. Dari dulu kita menganggap apa yang bersumber dari klan tersebut adalah sesuatu yang benar. Baru kali ini kita sadar bahwa sejarah Nahdlatul Ulama ini dibelokkan. Pembelokannya tidak banyak. Iya, memang tidak banyak. Namun itu berpengaruh. Seorang yang tidak pernah berjasa di NU lalu tertulis sebagai pendiri NU. Seorang yang tidak pernah memiliki jerih payah berdirinya Nahdlatul Ulama, tiba-tiba menjadi muassis, menjadi pendiri Nahdlatul Ulama. Sedikit namun sangat berpengaruh. Dan kita tahu hal tersebut dilakukan oleh orang yang selama ini kita anggap seorang wali, yang kita anggap beliau adalah seorang ulama besar. Sampai detik ini saya membuat video, belum ada satupun sejarah yang dibelokkan oleh Habib Lutfi bin Yahya diklarifikasi. Tidak ada sejarah satupun yang beliau belokkan lalu beliau meluruskan atau mengklarifikasinya. Sampai-sampai hari ini seorang santri dari Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah bersama pada Suka TV berada di makbar Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, muassis Nahdlatul Ulama. Santri ini mengadu kepada Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah sambil nangis-nangis. Saya pun terbawa pada suasana itu. Hati merasa tidak rela karena sejarah Nahdlatul Ulama yang dibelokkan. Kita tahu bahwa sejarah NU dari awal pendirinya adalah para kiai Nahdlatul Ulama, kiai Nusantara, kiai Indonesia. Lalu ada seorang Habib yang namanya dicantumkan sebagai pendiri Nahdlatul Ulama, yang tidak pernah
memiliki jerih payah atas berdirinya Nahdlatul Ulama. Kang Solihin, santri dari Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, mengadu kepada Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, sekaligus memberikan saran kepada pembelok sejarah Nahdlatul Ulama, Habib Lutfi bin Yahya. Silahkan datang ke makam atau makbarah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, bersimpuh meminta maaf, karena sejarah sudah terbukti, pembelokan sejarah sudah tampak. Kami jadi teringat apa yang pernah disampaikan oleh Pak Mahfud MD, yang pada waktu itu podcast bersama Kiai Syarif di channel Pada Suka TV, Kiai Haji Syarif Rahmat. Kiai Syarif Rahmat bertanya kepada Pak Mahfud MD, apakah atas pembelokan sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama, pembelokan sejarah Jatman, dan pembelokan sejarah yang lain, kepada pembeloknya bisa dikenai hukum? Pak Mahfud MD menjawab, kalau itu memang sengaja dibelokkan tanpa adanya dasar yang ilmiah, maka bisa dijerat hukum. Kalau misalnya memiliki dasar ilmiah, tidak bisa dijerat hukum. Maka dalam hal ini kami meminta kepada pembelok sejarah Pak Lutfi bin Yahya untuk secepatnya klarifikasi tentang pembelokan ini. Bukan hanya satu sejarah, mulai dari sejarah Nahdlatul Ulama, sejarah Jatman, lalu KRT Sumodiningrat, klaim-klaim makam, dan lain sebagainya. Kalau merasa punya bukti yang valid atas pembelokan sejarah tersebut, monggo secepatnya diklarifikasi. Kalau punya bukti. Kalau misalnya tidak punya bukti, monggo secepatnya minta maaf, agar urusan ini tidak berlarut-larut, agar diketahui bahwa apa yang terjadi atas sejarah Nahdlatul Ulama ini benar-benar dibelokkan. Para sahabat, mari kita simak sejenak apa yang disampaikan oleh Kang Solihin, santri dari Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, yang mengadu kepada Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah tentang pembelokan sejarah Nahdlatul Ulama. Dan dari kami mohon maaf apabila ada salah dalam penyampaian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak bisa ngomong, Mbak Su, karena ini bulan Agustus. Saya dengan niat dari rumah ke sini ingin mengadu kepada Mbak Wahab Hasbullah sebagai pusernya pergerakan Nahdlatul Ulama. Beliau adalah guru kami. Beliau adalah sang penggerak, inisiator, dan juga sang teladan bagaimana menumbuh kembangkan semangat ghirah dengan restu Mbah Hashim Asy'ari untuk mendirikan Nahdlatul Ulama. Dengan keikhlasan dan ketulusan beliau ini, saya tidak bisa membayangkan besok hari ini masih ada orang-orang yang memberanikan diri membelokkan sejarah Nahdlatul Ulama. Padahal Mbah Wahab, Mbah Hashim Asy'ari, Mbah Bisri, dan kiai-kiai lainnya dengan tulus ikhlas untuk kemaslahatan umat dan rakyat Indonesia. Oleh karena itu, bagi para pembelok sejarah Nahdlatul Ulama,
segera datang ke tambak beras, bersimpu di bawah Wahab, minta maaf untuk berhenti membangun narasi, memaksakan membelokan sejarah Nahdlatul Ulama, karena itu adalah tidak benar. Mohon maaf Abah Habib Lutfi, segera datang ke tambak beras, bersimpu ke bawah Wahab. Beliau yang sesungguhnya sebagai pelaku sejarah, penggerak dan pendiri Nahdlatul Ulama, dengan restu Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari dan juga Syekhuna Khalil Bangkalan Madura. Dengan kerendahan hati Abah Habib Lutfi, semoga bisa hadir di tambak beras, bersimpu di bawah Wahab untuk meminta maaf dan mengakhiri untuk memaksakan pembelokan sejarah Nahdlatul Ulama. Karena membelokkan sejarah Nahdlatul Ulama hakikatnya adalah merubah dan membelokkan sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Sebagai santri Mbah Wahab, sam'an wa ta'atan, mudah-mudahan siapapun yang hari ini masih membangun narasi membelokkan sejarah Nahdlatul Ulama, saya berada di Mbah Wahab, ingin bersimpu mengadu, jangan khianati keikhlasan para muassis, para penggerak, pendiri dan sang inisiator Ki Haji Mbah Wahab Hasbullah, untuk dan atas nama kemaslahatan bangsa Indonesia. Saya tidak bisa ngomong lagi Pak Yusuf, hati saya betul-betul tercederai. Saya tidak bisa ngomong lagi karena para pendiri Nahdlatul Ulama termasuk Mbah Wahab ini, beliau adalah ikhlas, tulus untuk menghimpun para ulama, para kiai, organisasi Nahdlatul Ulama. Tidak ada punya kepentingan politik apapun kecuali keumatan, kecuali untuk dan atas nama kemaslahatan umat dan rakyat Indonesia. Itu saja Pak Yusuf, saya sudah tidak bisa ngomong. Mudah-mudahan siapapun sekali lagi yang mau membelokkan sejarah, segera taubat, minta maaf dan bersimpu di bawah Wahab dan juga Mbah Hashim Asy'ari. Matur suwun. Saya nggak bisa ngomong apa lagi Pak Yusuf, sudah nggak bisa saya.